Ngobrol bareng Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, selamat datang di podcast kita yang santai tapi tetap bermanfaat. Di episode kali ini, kita bakal ngomongin tentang 4 tema yang mungkin sering kita dengar tapi kadang gak sepenuhnya kita pahami, yaitu ikhlas, zuhud, kehormatan, dan malu. Kalian pasti udah familiar kan ya dengan kata-kata ini. Tapi gimana sih sebenarnya makna mereka dalam kehidupan sehari-hari, terutama buat kita nih sebagai anak remaja gitu. Nah, untuk ngobrol bareng tentang hal ini, saya nggak sendirian nih. Nah, sekarang kita punya 4 bintang tamu yang kece tentunya, yang akan berbagi perspektif mereka tentang ikhlas, zuhud, kehormatan, dan juga malu. Yuk kita kenalan dulu sama mereka. Oke, boleh kenalan dulu Kak dari Kakak ini. Halo, nama saya Faiza Mubina. Saya Sofia Khosima Putri. Halo semuanya, nama saya Triana Fadila Rashidah. Dan saya Rasika Salama Ulia. Oke, kita udah kenalan nih ya. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih, kita langsung aja mulai dari pengertian dasar dulu nggak sih, dari ikhlas, zuhud, kehormatan, dan malu. Mungkin boleh nih dari Kak Faizah, bisa jelasin dulu nggak sih Kak, apa sih arti ikhlas itu? Kalau menurut saya sendiri, ikhlas itu adalah sikap hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya kita menolong orang lain, tapi kita tidak meminta imbalan atau pamrih kalau katanya ya, tapi kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ngelakuin ikhlas itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya. Oke. Setuju banget nih Kak, ikhlas itu lebih ke sebuah ketulusan hati yang gak terikat dengan apapun. Apalagi di era sosial media ini, banyak banget orang yang cenderung melakukan sesuatu hanya demi mendapatkan perhatian atau pujian. Padahal kalau kita ikhlas, itu gak harus dilihat orang. Oke. Nah, jadi misalnya kalau ada kasus seorang influencer yang mendapat sorotan karena kebaikan atau aksi sosial yang mereka lakukan. Nah, apakah itu berarti mereka nggak ikhlas atau gimana? Boleh dijawab mungkin? Wah, bagus banget nih pertanyaannya. Tentu aja kita nggak bisa langsung menilai mereka. Mungkin aja mereka memang ikhlas, tapi tetap saja ada godaan yang terlihat baik di depan orang. Oke. Contoh kasusnya yang lagi hangat adalah seorang influencer yang sedang melakukan aksi sosial di daerah bencana. Nggak jarang kita melihat mereka membuat konten tentang aksi itu. Mungkin bisa jadi alasan mereka ikhlas, tapi mungkin juga karena mereka ingin menunjukkan kebaikan mereka ke publik. Ini yang kadang menjadi perdebatan. Wah, makasih banget Kak jawabannya. Soalnya kan kita kan sering banget tuh kan ngeliat di media sosial kejadian kasus-kasus kayak gini, ya kan? Iya. Nah, oke, selanjutnya kita ngomongin tentang zuhud nih. Kak Triana, boleh bisa dijelasin sedikit tentang zuhud? Boleh banget nih Kak. Jadi teman-teman, zuhud itu lebih kepada sifat hidup yang sederhana, tidak terkait dengan duniawi. Dan sederhana ini bukan berarti miskin ya teman-teman, tapi lebih ke nggak terlalu mengejar harta, status sosial, atau benda-benda duniawi yang cuman sementara. Sebagai contoh, kalau kita punya banyak uang, kita nggak perlu menunjukkan semua itu ke orang lain gitu. Zuhud itu juga berhubungan dengan fokus kita untuk hidup dengan niat yang lebih baik, bukan hanya untuk kepentingan dunia. Misalnya, dalam kasus artis atau public figure yang tiba-tiba berpindah arah ke dunia glamor kehidupan yang lebih sederhana, itu bisa jadi contoh nyata. Oke, contoh lainnya mungkin ada public figure gitu, yang tiba-tiba memilih untuk meninggalkan dunia hiburan nih dan memilih untuk hidup lebih sederhana, mendekatkan diri pada agama dan lingkungannya. Keputusan ini banyak yang anggap sebagai bentuk zuhud kan? Bener banget. Bahkan banyak juga anak muda sekarang yang terinspirasi untuk hidup lebih sederhana dan gak terlalu ngikutin tren. Tapi di sisi lain, ada juga yang masih melihat ini sebagai tindakan yang aneh. Nah, gimana menurut Kak Sofia? Apakah gaya hidup seperti ini bisa diterima di masyarakat? Menurut saya, yang penting itu konsisten sama prinsip hidupnya. Kalau mereka itu merasa nyaman dengan gaya hidup sederhana dan itu nggak merugikan orang lain, ya itu pilihan mereka. Bahkan bisa jadi contoh positif buat yang lain, selagi kita bisa menghargainya. Oke, jadi kayak
apapun yang membuat kita nyaman selagi itu nggak merugikan orang lain, it's okay ya Kak, gitu ya Kak. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang soal kehormatan nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kehormatan dalam konteks kehidupan sehari-hari? Sejujurnya menjaga kehormatan itu adalah menjaga diri dari melakukan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang perbuatannya tercela, termasuk seperti perkataan yang menyakiti hati orang lain atau yang sering kita kenal di dalam Islam itu istilahnya adalah ifah ya. Oke, contoh kasus yang lagi sangat atau yang sering dibicarakan di masyarakat sekarang itu tentang isu pemilu atau pemilihan umum yang sering kali melibatkan kehormatan nih. Nah, ada banyak politikus yang terlibat dalam manipulasi atau pencemaran nama baik. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus seperti ini? Nah, ini contoh kasus yang bagus banget nih, karena kehormatan seringkali diuji dalam politik. Ketika seseorang mengorbankan nilai-nilai etika demi meraih keuntungan, itu jelas nggak mencerminkan kehormatan kan? Dan menurut saya, kita sebagai generasi muda harus paham bahwa kehormatan itu harus dijaga, apapun profesinya. Teman-teman, kita sudah memasuki tentang obrolan kita yang terakhir nih tentang malu ya. Oke, menurut Kak Roshiko sendiri nih, pengertian malu itu apa sih? Malu itu adalah perasaan segan atau tidak enak saat melakukan sesuatu yang dianggap salah atau tidak pantas. Dalam Islam, malu bagian dari iman yang mendorong seseorang menjauhkan keburukan. Ada juga nih beberapa contoh dari malu, kayak malu berbuat salah, contohnya seseorang yang merasa bersalah dan menyesal setelah berbohong atau melanggar aturan. Kemudian ada malu berpakaian tidak sopan, seperti merasa tidak nyaman saat mengenakan pakaian yang terlalu terbuka di tempat umum. Jadi malu itu baik juga bagian dari iman. Betul kan teman-teman? Betul. Malu juga dianggap sebagai pelindung diri dari perbuatan tercela karena orang yang memiliki rasa malu akan lebih berhati-hati nih dalam bertindak. Contohnya orang yang merasa malu untuk berbuat maksiat atau berbohong karena takut kepada Allah, itu adalah rasa malu yang sangat dihargai dalam Islam. Wah, seru banget nih ngobrolnya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil nih dari materi ikhlas, zuhud, kehormatan, dan juga malu. Semua itu bukan hanya sekedar kata-kata teman-teman, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana nih Sobat Gen Z? Apakah teman-teman udah lebih paham tentang makna dan aplikasi dari keempat nilai ini sekarang? Terima kasih banyak buat Kak Iza, Kak Sofia, Kak Triana, dan Kak Roshiko yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua, dan semoga obrolan kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Amin. Terakhir, jangan lupa untuk follow channel ini dan dengarkan podcast kita di episode berikutnya. Sampai jumpa dan tetap ikhlas, zuhud, menghormati, dan juga Malu. Sama lu kalian itu. Jangan Sobat Gen Z. See you. Assalamualaikum.